Anak 16 tahun jadi pemalak sopir ditangkap. Gereja Santo Yosef Palembang siap tampung 6.000 umat saat misa Natal. Saat libur Nataru, permintaan pempek meningkat signifikan. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Mewakili Kompas TV Palembang, kami mengucapkan selamat Hari Natal 2024 bagi yang merayakannya. Seperti biasa saudara, kami membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara, seorang pelaku spesialis pemalak sopir di kawasan Simpang Macan Lindungan Palembang ditangkap polisi. Pelaku dikenal tak segan merusak kendaraan dan melukai korban jika melakukan perlawanan. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang menangkap J, 16 tahun, pelaku pemalakan disertai perusakan dan penganiayaan. Kapolres Tabes Palembang mengungkapkan, aksi terakhir J dilakukan terhadap seorang warga yang tengah mengendarai mobil. Modusnya pelaku menunggu korban berhenti di lampu lalu lintas kawasan Macan Lindungan. Setelah itu pelaku meminta korban mematikan kendaraannya. Dengan nada memaksa, pelaku meminta sejumlah uang dari korban. Ketika korban menolak, pelaku marah dan melempar kaca mobil hingga pecah menyebabkan korban mengalami luka. Telah melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan di mana pada saat saudara Suryadi menunggu lampu merah di Simpang 3 Macan Lindungan, karena kebetulan kendaraan yang ditumpanginya pada posisi berhenti dan kaca dalam posisi terbuka, memaksa tersangka kepada Suryadi, korban, untuk mematikan, merampas kunci kendaraan, namun berhasil ditahan oleh korban. Dan selanjutnya yang bersangkutan meminta uang. Karena korban tidak menuruti, tersangka kemudian mengambil sebuah batu dan melemparkan batu tersebut ke arah mobil dan batu mengenai korban Suryadi. Saat ini pelaku telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi meminta masyarakat agar selalu waspada dan segera melapor jika menjadi korban kejahatan serupa. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Gereja Katolik Paroki Santo Yosef di Palembang, Sumatera Selatan menampung sekitar 6.000 umat saat misa Natal tahun ini. Bertemakan sehati dan sejiwa pergi ke Bethlehem, misa kali ini mengajak setiap umat untuk merenungkan kehidupan dan bersyukur atas segala rahmat Tuhan. Satu hari menjelang Natal, sejumlah gereja Katolik di Palembang bersiap menyambut umat untuk misa bersama. Salah satunya Gereja Katolik Paroki Santo Yosef di Jalan Jenderal Sudirman. Beberapa hari sebelumnya, gereja ini telah merangkai ornamen dan memasang pernak-pernik termasuk pohon Natal. Misa pertama akan dimulai pada Selasa sore, diikuti misa kedua pada malam hari. Pada hari Natal, misa pertama digelar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan misa kedua pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan sekitar 6.000 umat Katolik akan mengikuti misa di gereja ini. Natal tahun 2024 mengusung tema Sehati dan Sejiwa Pergi ke Bethlehem yang diambil dari penggalan ayat dalam Alkitab. Tema ini mengajak umat untuk merenungkan kehidupan dan bersyukur atas rahmat Tuhan. Sejauh ini persiapan untuk perayaan Natal pada tahun ini kita sudah siapkan kurang lebih 1 bulan ini ya. 1 bulan ini kan mempersiapkan dengan adanya pertemuan-pertemuan di lingkungan, merenungkan bahan Advent, karena
sebelum perayaan Natal kita ada masa advent selama 4 minggu, dan itu ada kesempatan untuk mempersiapkan secara rohani. Kita menyediakan tempat ini untuk 3.000, baik dalam gereja, lalu yang di tenda, di aula, kita siapkan untuk 3.000 orang. Ya. Temanya apa nih? Tema kita untuk tahun ini adalah sehati dan sejiwa pergi ke Bethlehem. Selain itu, umat juga diajak untuk berbela hati dan berbela rasa dengan harapan menjadi pribadi yang semakin dicintai Tuhan, sesama, dan alam semesta. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saat libur Natal dan Tahun Baru, penjualan pempek Palembang mengalami peningkatan. Pemesanan pempek dari kota ini didominasi pembelian untuk dibawa pulang atau dikirim keluar Palembang. Penjualan pempek Palembang mengalami peningkatan signifikan saat libur Natal dan Tahun Baru. Penjual di sentra Kampung Pempek 26 Ilir Palembang mengaku menerima banyak pesanan, baik untuk dibawa pulang maupun dikirim keluar kota. Jika dibandingkan hari biasa, penjualan pempek meningkat hingga 30%. Pengiriman keluar kota didominasi tujuan di Pulau Jawa. Agar tetap awet, pempek yang dikirim dikemas dengan vakum. Penjualan pempek sebagai oleh-oleh dari Palembang diprediksi akan terus meningkat hingga akhir liburan pada awal Januari. Alhamdulillah nih, kebenaran untuk liburan ini rata-rata pengunjung untuk oleh-oleh. Oleh khusus Palembang kan pempek, jadi dicari orang benar pempek dari Palembang. Alhamdulillah kayaknya dalam tahun ini lebih banyak dari yang kemarin nih, karena ini kebenaran kita dalam tahun ini ada libur panjang kayaknya ya. Berbagai jenis pempek tersedia, seperti pempek tahu, adaan, lenjer, kulit, telur, hingga keriting, dengan harga satu potong mulai dari Rp1.200. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sorotan lainnya, saudara, akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Semangat pagi. Perbarui informasi seputar peristiwa dari seluruh Indonesia dalam berita terkini. 2 kapal terbakar, 4 ABK berhasil selamat. Diduga sopir mengantuk sebuah truk kontainer jatuh ke lahan kosong. Jadikan pelengkap referensi untuk memulai hari. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Live di Kompas TV. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel, dan saatnya kita melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Hidayatullah, seorang instruktur fitness yang juga seorang mantan narapidana kasus begal ini hanya bisa menunduk usai dibekuk unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Pelaku ditangkap usai dilaporkan melakukan tindak pemerkosaan terhadap kekasihnya sendiri yang seorang pegawai negeri sipil. Pelaku sempat merekam video syur terhadap korban yang dijadikan ancaman untuk disebarluaskan. Selain itu, pelaku juga merampas kartu ATM hingga menguras uang senilai 10 juta rupiah yang digunakannya untuk menjalin asmara dengan wanita lain. Tersangka ini menjemput paksa korban, lalu dipaksa masuk ke dalam mobil untuk ke gym, ke Central Gym. Sampai di sana korban dipaksa lagi untuk ikut ke kontrakan tersangka yang ada di Jalan Cempaka 3, Kelurahan Wekandis. Lalu sesampainya di kontrakan, korban dipaksa dengan cara dipukul dan diancam menggunakan pisau dengan dibawa ancaman senjata tajam. Yang bersangkutan meminta ATM dan PIN ATM, setelah itu mengambil duitnya sebanyak 10 juta. Macam-macam dia. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sebilah pisau dapur yang digunakan untuk mengancam korban, ponsel genggam, dan 1 buah kartu ATM.
Atas perbuatannya, pelaku harus kembali mendekam di sel tahanan dan tersangka dijerat tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara. Roma Afriyaidam, Kompas TV, Lampung. Di rumahnya Rama itu kemarin kan Bang? Pasca tewasnya seorang pelajar setelah dianiaya kelompok remaja di Jalan Dr. Harun 1, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung pada Rabu dini hari lalu, kini polisi masih terus melakukan penyelidikan. Sebelumnya dikabarkan bahwa korban meninggal dunia usai secara tiba-tiba dihadang dan diserang sekelompok remaja bersenjata tajam. Namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap satu orang saksi yang juga diduga terlibat dalam aksi tersebut, terungkap bahwa antara ketiga korban dan para pelaku adalah sesama geng motor yang sudah saling tantang dan berjanjian di media sosial Instagram untuk melakukan aksi tawuran. Hal ini diungkap Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol M. Hendrik Aprilianto. Ia juga mengatakan bahwa sudah ada satu orang yang diamankan. Namun polisi masih menggali perannya dalam kasus ini. Tadi malam itu pada info awal itu yang bersangkutan itu dihadang oleh segerombolan orang di Dr. Harun. Namun demikian penyelidikan lebih lanjut mereka sudah saling kontekan dan janjian di Instagram. Ternyata sama geng motor. Setelah itu untuk yang sekarang sudah diamankan itu kita masih melakukan penyidikan lebih dalam lagi. Dia termasuk tersangka utamanya atau hanya ikut di dalam geng motor tersebut. Sebelumnya sempat heboh dan viral rekaman CCTV menunjukkan aksi penyerangan terhadap 3 orang remaja oleh kelompok remaja lain yang diduga berjumlah lebih dari 10 orang dengan diantaranya membawa senjata tajam. Peristiwa ini menjadi perhatian bersama, khususnya setiap orang tua, untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak saat berada di luar rumah. Roma Afriyaidam, Kompas TV, Lampung. Satu truk berisi balok timah yang diduga akan diselundupkan ke luar Bangka melalui jalur laut diamankan oleh petugas di Pelabuhan Tanjung Kalian, Kabupaten Bangka Barat. Balok-balok timah tersebut disamarkan dengan tumpukan es batu dalam box fiber. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sebanyak 676 keping balok timah dengan berat dan ukuran yang bervariasi, mulai dari 3 hingga 31 kg, dengan total berat mencapai 9,2 ton. 2 pelaku diamankan, yaitu EDP yang berperan sebagai supir truk dan AAD yang berperan sebagai pemodal barang. Terdapat 626 batang ataupun balok timah berbagai ukuran antara 3 dan juga 31 kg. Kemudian setelah dihitung total timah yang diangkut oleh para pelaku ini seberat 9.252 kilo atau 9,25 ton. Jadi pelaku sudah ditetapkan tersangka ada 2 orang. Yang pertama A berprofesi sebagai supir truk, yang kemudian atas nama E itu sebagai pemilik barang. Jadi kedua tersangka sudah dilakukan proses lebih lanjut. Kemudian sedang dilakukan pengembangan terus rekan-rekan di Treskrim Sus. Untuk pasal diterapkan oleh penyidik pasal 161 Undang-Undang Minerba dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Apa itu sama? Tempeng. Kedua tersangka diamankan di Mapolda Kepulauan Bangka Belitung guna menjalani pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Keduanya dikenakan Undang-Undang Minerba pasal 161 dengan ancaman 5 tahun penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Banjirop yang melanda beberapa kawasan di Pangkal Pinang telah memasuki hari keempat, mengakibatkan sejumlah masalah kesehatan bagi masyarakat. Genangan air yang terus berlangsung mengalami berbagai keluhan kesehatan, terutama gatal-gatal pada kulit akibat kontak dengan air yang tercemar. Para warga mengungkapkan kekhawatiran mereka
terhadap kondisi kesehatan yang semakin memburuk. Dari anak-anak hingga dewasa mulai mengalami keluhan kesehatan. Oh, mendadak dah. Bisa berapa hari? 3 hari, 4 hari. Oh, berobat ya? Ada lah, dia berempat rumah, cuman ada makan obat lah. Tapi itu kurang ini. Kalau kata dokter apa ya? Ada lagi air nih, banjir. Mana sih pasang kemana? Oh, ini banjir lah, laki hari ini laki 4 hari. Jadi ada masyarakat yang tadi ngeluh, ada yang bentol, gatal-gatal. Termasukku nih, dari puskesmas tadi minta obat gatal. Terus obat sesak semalam sesak. Dapat nyeri kaki nih ngilu. Terus ada batuk nih dikasih vitamin kaki tadi. Nah, terus ini cuma nanya BPPD yang datang minta dari rumah sakit dari mana Mas Sari. Tolong datanglah lihat masyarakat di sini. Udah ada tim kesehatan ke sini ya, melakukan pemeriksaan ya. Kemade. Ayo berobat kemana nih tadi ya? Ke Puskesmas Taman Sari. Pakai BPJS. Hingga saat ini, belum ada tindakan dari pemerintah untuk menanggulangi masalah kesehatan yang dihadapi oleh warga yang terkena banjir. Warga berharap agar tim medis segera dikerahkan untuk memberikan penanganan dan pengobatan yang diperlukan. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi sorotan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, usai jeda kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Masih bersama kami saudara dan saatnya kita melihat sorotan dari Bengkulu dan Jambi. Berikut laporan selengkapnya. DH dan AH, 2 orang mahasiswa di Kota Bengkulu, tak berkutik saat diamankan polisi di Jalan Flamboyan, Kota Bengkulu. Keduanya kedapatan membawa 6 kg ganja kering siap edar yang disimpan di dalam jok motor dan tas yang dibawa oleh salah seorang pelaku. Para pelaku yang merupakan pengedar di Kota Bengkulu ini sempat mengaku hanya diminta mengantarkan paket ke seseorang. Namun setelah digeledah di kediamannya, polisi kembali menemukan sejumlah paket ganja. Paket ganja besar tersebut didapat kedua pelaku dari seseorang yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Barang diantar melalui jalur darat menggunakan transportasi bus. Temukan 1 paket besar narkotika jenis ganja yang didapatkan dari pelaku berinisial AH. Kemudian dilakukan pendalaman kepada AH dan di rumahnya ditemukan lagi ganja dalam kardus yang berisikan 5 paket ukuran besar ganja dan 15 paket ukuran kecil dan 5 paket ukuran sedang. Akibat perbuatannya, pelaku terancam kurungan hingga 20 tahun penjara. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik kawanan gangster menghentikan kendaraan roda 2 hingga pengendara dan penumpang terjatuh. Usai terjatuh, 2 orang korban langsung kabur berlari dari lokasi kejadian dengan meninggalkan motornya. Di saat bersamaan, 6 orang pelaku membagi tugas mengejar dan merusak motor korban yang saat itu sudah terjatuh di tengah jalan yang sepi. Setelahnya, kawanan gangster ini kemudian membawa kabur sepeda motor korban. Tak berselang lama pasca kejadian, polisi berhasil meringkus kawanan gangster ini. Mirisnya 7 dari 9 pelaku merupakan pelajar aktif di Kota Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan, kawanan pelaku nekat melakukan aksi brutal mereka ini karena kesal dengan korban yang menegur mereka sebelum kejadian.
korban berlari dan ada juga yang mengejar beberapa korban oleh tersangka. Lalu ada tindakan kekerasan juga terhadap barang tersebut, yaitu sepeda motornya. Selang beberapa menit kemudian ada 3 tersangka baru yang melakukan pencurian. Jadi motor itu ditinggalkan oleh pelaku-pelaku pada perkara pertama atau kejadian pertama, lalu 3 orang ini datang untuk mengambil sepeda motornya. Atas kejadian tersebut, para pelaku terancam dikenakan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dan 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hingga 5 tahun penjara. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Bribka Yuyun Sanjaya dan Brigadir Paskah Wildanu, 2 orang anggota Polsek Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, mengajukan banding atas putusan sidang etik yang dilakukan Propam Polda Jambi. Dalam putusan sidang etik tersebut, 2 orang oknum polisi ini dinyatakan bersalah dan direkomendasikan dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Paurupenum Humas Polda Jambi Ibda Maulana mengatakan, setelah sidang kode etik, kedua tersangka sudah mengajukan permohonan banding. Selanjutnya berdasarkan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri, pertama, di mana pengajuan banding dilakukan selama 21 hari kerja sejak diterimanya putusan KKEP. Kedua, pejabat pembentuk KKEP banding menerbitkan putusan pembentukan KKEP banding paling lama 30 hari sejak menerima permohonan usulan banding. Dan ketika KKEP banding wajib melaksanakan sidang dalam jangka waktu 39 hari kerja sejak pembentukan KKEP banding. Jadi setelah hasil sidang tersebut, mereka diberi waktu 21 hari untuk mengajukan permohonan banding. Itu sesuai dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang KKEP. Jadi mereka diberi waktu sampai tanggal 30 Desember untuk mengajukan banding 21 hari kerja. Jadi berdasarkan informasi yang kami terima bahwa 2 orang ini mereka sudah mengajukan permohonan banding dan sedang diproses. Sebelumnya Ragil Alfarizi 20 tahun warga Kumpe Ilir ditemukan tewas di dalam sel Mapolsek Kumpe Ilir. Imbas dari peristiwa ini, kantor Polsek diserang warga dan 2 oknum anggota Polsek Kumpe Ilir ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ratnasari, Kompas TV Jambi. 13 orang pasien rehabilitasi kasus narkotika di Rumah Sakit Jiwa Daerah Haji M. Syukur Jambi melarikan diri pada Selasa malam dini hari sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat melalui musola yang berada di dalam kompleks rumah sakit. Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Daerah HM Syukur Zakaria mengatakan, pasca kejadian kaburnya pasien rehabilitasi ini, pihak rumah sakit meningkatkan keamanan dan penjagaan. Zakaria menceritakan pada saat kabur, 13 pasien rehab ini dalam posisi jam istirahat tidur malam. Diduga aksi melarikan diri ini sudah direncanakan oleh para pasien. Lalu sekitar jam 1 siang, pihak rumah sakit baru menyadari bahwa 13 pasien ini sudah tidak berada di ruangan gedung rumah sakit. Para pasien kabur melalui pintu musola yang terhubung dengan luar pagar luar rumah sakit jiwa. Ketahuannya kemarin di jam berapa kita tahu? Jam pagi ya? Ketahuan mereka sudah lari? Jam 2 jam berapa? Itu jam 1-an. Oh jam 1-an ya. Nah, jam 1-an setelah itu ketahuan jam 2-an, ya kita paling koordinasi dengan satpam yang di atas, melihat di lingkungan kita apakah masih ada, karena ini luas kan, mungkin ke belakang sana manjat lagi dia, terus nggak ada lagi, memang sudah nggak bisa kita ini, yang besoknya kita hubungi keluarga. Ada yang kemarin datang juga kan keluarganya, rata-rata sudah sampai semua, rata-rata seluruhnya di 13 orang itu sudah sampai ke keluarga mereka masing-masing. Diduga kuat, para pasien rehab ini melarikan diri karena rindu dengan keluarga. Karena berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Daerah HM Syukur, para pasien yang kabur kembali ke rumah masing-masing. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Demikian tadi sorotan dari Bengkulu dan Jambi, saudara. Usai jeda, kami akan kembali lagi. Tetaplah di Kompas Sumbaksel.
Rehatkan diri dari belenggu rutinitas. Saya Muhammad Syahriza hadir selama 1 jam ke depan dalam program Sapa Indonesia Siang. Saudara, sejumlah domba di wilayah Xinjiang, Tiongkok rutin melakukan perawatan mandi obat. Nyalakan semangat baru dengan ragam informasi dari seluruh penjuru negeri. Salah satu kata gaul yang kerap digunakan oleh generasi muda. Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat pukul 1 siang, live di Kompas TV. Terima kasih kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel. 3 warga binaan Lapas Kelas 2 BKU Agung kabur pada Senin 23 Desember 2024 dini hari. Kemenkumham Sumsel menyebut ada dugaan kelalaian petugas dan saat ini tengah melakukan pemeriksaan terkait insiden tersebut. Satu hari menjelang Natal, sejumlah gereja Katolik di Palembang bersiap menyambut umat untuk misa bersama. Salah satunya Gereja Katolik Paroki Santo Yosep di Jalan Jenderal Sudirman. Beberapa hari sebelumnya, gereja ini telah merangkai ornamen dan memasang pernak-pernik termasuk pohon Natal. Misa pertama akan dimulai pada Selasa sore, diikuti misa kedua pada malam hari. Pada hari Natal, misa pertama digelar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan misa kedua pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan sekitar 6.000 umat Katolik akan mengikuti misa di gereja ini. Natal tahun 2024 mengusung tema Sehati dan Sejiwa Pergi ke Bethlehem yang diambil dari penggalan ayat dalam Alkitab. Tema ini mengajak umat untuk merenungkan kehidupan dan bersyukur atas rahmat Tuhan. Sejauh ini persiapan untuk perayaan Natal pada tahun ini kita sudah siapkan kurang lebih 1 bulan ini 1 bulan ini kan mempersiapkan dengan adanya pertemuan-pertemuan di lingkungan, merenungkan bahan Advent, karena sebelum perayaan Natal kita ada masa Advent selama 4 minggu, dan itu ada kesempatan untuk mempersiapkan secara rohani. Kita menyediakan tempat ini untuk 3.000, baik dalam gereja, lalu yang di tenda, di aula, kita siapkan untuk 3.000 orang. Temanya apa nih? Tema kita untuk tahun ini adalah Sehati dan Sejiwa Pergi ke Bethlehem. Selain itu, umat juga diajak untuk berbela hati dan berbela rasa dengan harapan menjadi pribadi yang semakin dicintai Tuhan, sesama, dan alam semesta. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, sebuah truk pengangkut BBM terguling di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang, Sumatera Selatan, usai menabrak truk lain yang hendak keluar dari area parkir. Pengemudi truk tersebut mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, BBM tumpah di jalan. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang menangkap J, 16 tahun, pelaku pemalakan disertai perusakan dan penganiayaan. Kapolres Tabes Palembang mengungkapkan, aksi terakhir J dilakukan terhadap seorang warga yang tengah mengendarai mobil. Modusnya pelaku menunggu korban berhenti di lampu lalu lintas kawasan Macanlindungan. Setelah itu pelaku meminta korban mematikan kendaraannya. Dengan nada memaksa, pelaku meminta sejumlah uang dari korban. Ketika korban menolak, pelaku marah dan melempar kaca mobil hingga pecah, menyebabkan korban mengalami luka. Telah melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan, di mana pada saat saudara Suryadi menunggu lampu merah di Simpang 3 Macanlindungan, karena kebetulan kendaraan yang ditumpanginya pada posisi berhenti dan kaca dalam posisi terbuka, memaksa tersangka kepada Suryadi, korban, untuk mematikan, merampas kunci kendaraan, namun berhasil ditahan oleh korban. Dan selanjutnya yang bersangkutan meminta uang. Karena korban tidak menuruti, tersangka kemudian mengambil sebuah batu dan melemparkan batu tersebut ke arah mobil, dan batu mengenai korban Suryadi.
Saat ini pelaku telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi meminta masyarakat agar selalu waspada dan segera melapor jika menjadi korban kejahatan serupa. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan menggelar razia di 2 tempat hiburan malam untuk mencegah peredaran narkoba. Dalam razia tersebut, 11 pengunjung diamankan karena terbukti positif mengkonsumsi narkoba. Penjualan pempek Palembang mengalami peningkatan signifikan saat libur Natal dan Tahun Baru. Penjual di sentra Kampung Pempek 26 Ilir Palembang mengaku menerima banyak pesanan, baik untuk dibawa pulang maupun dikirim keluar kota. Jika dibandingkan hari biasa, penjualan pempek meningkat hingga 30%. Pengiriman keluar kota didominasi tujuan di Pulau Jawa. Agar tetap awet, pempek yang dikirim dikemas dengan vakum. Penjualan pempek sebagai oleh-oleh dari Palembang diprediksi akan terus meningkat hingga akhir liburan pada awal Januari. Alhamdulillah nih, kebenaran untuk liburan ini rata-rata pengunjung untuk oleh-oleh. Oleh-oleh khusus Palembang kan pempek, jadi dicari orang benar pempek dari Palembang. Alhamdulillah kayaknya dalam tahun ini lebih banyak dari yang kemarin nih, karena ini kebenaran kita dalam tahun ini ada libur panjang kayaknya ya. Berbagai jenis pempek tersedia, seperti pempek tahu, adaan, lenjer, kulit, telur, hingga keriting, dengan harga satu potong mulai dari Rp1.200. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturan semuanya sudah diatur. Ya, ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel bersama saya Reski Oktora. Kuasa hukum N. Lutfi, Dr. Koas yang dianiaya sopir ibu teman sesama Koas, meminta penyidik memeriksa handphone Ibunda Ledi. Muhammad Lutfi, Dr. Koas yang dianiaya sopir keluarga Ledi Aurelia, teman sesama Koas, menunjuk Redo Junaidi sebagai kuasa hukumnya. Kuasa hukum Lutfi meminta penyidik segera memeriksa handphone Ibu Ledi karena Ibunda Ledi diduga melanggar pasal 55 dan 56 KUHP terkait pemberian atau janji dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat disertai kekerasan atau ancaman. Kita menilai kasus ini, kita kan harus lebih tahu tuh, mungkin ada alasannya apa. Cuman kalau kebenaran material ingin dikejar dan dicari, artinya apa? Seluruh alat bukti ataupun barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana itu harus semuanya dikumpulkan dan diambil. Polisi punya hak untuk melakukan apa tuh? Ambil tanpa izin apa tuh dalam bentuk sita. Meskipun orang tidak mengizinkan, polisi punya hak untuk mengambil barang bukti tersebut. Sementara itu, M. Lutfi masih dalam proses pemulihan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seekor buaya muara sepanjang 2,75 meter yang sering memangsa ternak warga di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan ditangkap oleh warga. Usai tertangkap, buaya tersebut kini dikarantina di BKSDA Sumsel. Warga Dusun Sungai Waru, Desa Sungai 2, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan bersama BKSDA menangkap buaya muara sepanjang 2,75 meter dengan cara dijerat. Penangkapan ini merupakan yang ketiga kalinya karena buaya sering masuk ke permukiman saat air pasang dan memangsa ternak warga yang membuat warga resah. Ini sering ganggu dah Bang buaya ini. Ya ganggu bebek. Dimakan ya Bang? Iya, dimakannya bebek lah banyak dia makan bebek. Kalau dia tidak ganggu wasun tidak didikep, ada. Kiraan masih ada berapa ekor lagi lah Bang kalau sering terlihat? Tahu banyak, pasang kalau dia masuk kan ya. Oh, banyak Bang ya. Iya. Kapan waktu-waktunya dia kadang masuk Bang?
Malam, pasang malam. Kalau air tinggi ya? Iya. Di sini dari Resort BKSDA sudah 3 kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Sungai Dowo yang sudah berpartisipasi menyelamatkan satwa yang tersesat atau yang lagi imigrasi sehingga tidak mengakibatkan konflik atau korban jiwa di dalam Desa Sungai Dowo. Setelah ditangkap, buaya tersebut dikarantina di penangkaran BKSDA Sumsel Resort Kayu Agung. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Mendekati perayaan Natal saudara, perlengkapan Natal pun kian diburu. Penjualan pernak-pernik Natal seperti pohon, lonceng, dan ornamen lainnya di Palembang mengalami peningkatan hingga 30%. Menjelang perayaan Natal, permintaan akan perlengkapan Natal mulai tinggi di Palembang. Salah satunya di pusat perbelanjaan yang berada di Jalan Letkol Iskandar. Di sini tersedia berbagai perlengkapan seperti pohon Natal dalam berbagai ukuran, lampu hias, serta ornamen lain seperti bintang, bola, dan boneka Sinterklas. Harga perlengkapan Natal ini bervariasi. Pohon Natal ukuran 1 feet dijual dengan Rp69.000 hingga Rp75.000. Sementara pohon ukuran 8 feet dibanderol Rp1.200.000. Ornamen dijual dalam paket-paket ekonomis mulai dari Rp20.000. Yang dicari itu sih relatif juga tergantung kebutuhan, tapi paling banyak yang dibutuhkan tuh pohon Natal sama aksesorisnya dan yang terbaru, yang terupdate tentunya. Dan kita juga ada program untuk aksesoris Natal itu kita ada 3 bandit, ada 3 piece, ada yang Rp20.000, dan ada yang 3 piece Rp50.000 kita jual dengan berbagai motif dan ukuran tergantung selera konsumen intinya. Penjualan tahun ini mengalami peningkatan hingga 30% dibandingkan tahun lalu, dengan mayoritas konsumen berasal dari instansi seperti perusahaan dan lembaga lainnya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sorotan lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kompas Sumbaksel. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel. Libur sekolah menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dimanfaatkan warga untuk berwisata. Wahana luar ruang di Kota Palembang dipadati pengunjung dengan tingkat kunjungan diperkirakan mencapai 4.000 orang per hari di akhir tahun. G-Walk menjadi salah satu destinasi wisata populer di Palembang, khususnya selama libur Natal dan Tahun Baru tahun ini. Arena bermain luar ruangan ini menawarkan beragam wahana, mulai dari Ferris wheel hingga 9 pilihan permainan seperti komedi putar, perosotan untuk anak dan dewasa, serta wahana ramah keluarga lainnya. Dibuka sejak November 2023, G-Walk menjelma menjadi tempat favorit keluarga. G-Walk buka setiap hari mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat hingga malam. Rata-rata kunjungan harian mencapai 500 orang. Namun jumlah ini diprediksi melonjak hingga 4.000 pengunjung per hari mendekati akhir tahun. Mengantisipasi lonjakan tersebut, pengelola telah menambah kursi dan fasilitas lainnya untuk kenyamanan para pengunjung, terutama yang datang dari luar kota. Kalau lonjakan di tahun baru ini pasti ada, karena kan mendekati hari libur nasional ya. Dari pengunjung luar kota sepertinya lumayan banyak nanti. Kita sih udah menambah kursi untuk duduk ya. Fasilitasnya kita tambah. Kalau untuk wisatawan di akhir tahun ini bisa tembus 4.000 bisa sih. 4.000 orang. Seorang pengunjung yang datang bersama teman-temannya mengaku ingin kembali bersama keluarganya untuk menghabiskan libur Natal. Cocok untuk healing bersama keluarga, melihat pemandangan, terus
asik dan juga dia termasuk murah untuk wisata di sini, terjangkau untuk umum. Iya, kebetulan ada keluarga juga dari Medan, jadi bisa liburan Natalnya ajak wisata ke sini Saint Alvera yang sudah direkomendasi. Untuk menikmati wahana di hari biasa, tiket masuk dibanderol Rp20.000 hingga Rp25.000 per orang. Kedepannya, pengelola berencana memperluas lahan dan menambah wahana baru, menyambut Idul Fitri tahun depan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya, libur sekolah dan momen Natal Tahun Baru dimanfaatkan warga untuk berwisata. Salah satu wahana air di Palembang menarik perhatian dengan menghadirkan hujan salju yang meningkatkan jumlah pengunjung hingga 3 kali lipat dibandingkan hari biasa. Sensasi hujan salju bisa dinikmati di Palembang. Salah satu wahana air di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar menghadirkan hujan salju untuk menarik minat pengunjung. Inovasi ini berhasil meningkatkan jumlah pengunjung hingga 3 kali lipat dibandingkan hari biasa. Salju yang digunakan terbuat dari bahan liquid snow yang aman untuk kulit dan tidak licin. Event ini menawarkan pengalaman unik bagi pengunjung, terutama anak-anak. Dari tanggal 21 Desember hingga 5 Januari 2025, tiket masuk dibanderol Rp55.000 jika dibeli sebelum pukul 11 pagi, dari harga normal Rp120.000. Promo ini menjadi daya tarik tambahan bagi keluarga yang ingin mengisi liburan sekolah. Kami ada event hujan salju setiap harinya di jam-jam tertentu, ada mandi bola, ada live musik, dan ada nanti fun games dan DJ. Bahannya kita bahan khusus liquid snow, dia memang berbahan untuk liquid snow khusus, jadi tidak berbahaya untuk kulit dan tidak licin juga. Pengunjung wahana tidak hanya berasal dari Palembang, tetapi juga dari luar kota seperti Oku Selatan, Prabu Muli, Banyuasin, hingga Lampung dan Jakarta. Mayoritas pengunjung adalah keluarga yang memanfaatkan waktu bersama anak-anak di masa libur sekolah. Ya, kebetulan ini lagi momen liburan sekolah ya, habis bagi raport kita ajak anak-anak ke sini untuk refreshing biar semester depan seger lagi. Jam operasional selama event libur Nataru juga diperpanjang, mulai pukul 9.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat. Bahkan wahana yang biasanya tutup pada hari Senin, kini buka setiap hari selama periode liburan ini. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kesorotan lainnya, Saudara, pengurus Provinsi Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Sumatera Selatan menggelar Grand Prix keempat pada akhir tahun 2024. Melalui ajang ini, Pemprov IKASI Sumsel berharap dapat mencetak bibit atlet anggar muda yang potensial yang akan membawa prestasi bagi Sumatera Selatan. Sebanyak 70 atlet anggar dari 7 pengurus kabupaten dan kota IKASI di Sumatera Selatan mengikuti Grand Prix keempat yang digelar Pemprov IKASI Sumsel pada akhir tahun 2024. Ajang ini mempertandingkan seluruh kategori mulai tingkat sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, hingga senior. Pemprov IKASI Sumsel menilai Grand Prix ini penting untuk mengasah kemampuan para atlet anggar di provinsi ini. Dalam waktu 4 tahun ke depan, mereka berharap atlet anggar muda Sumsel dapat berkiprah dan berprestasi di tingkat nasional. Grand Prix ini sudah digelar sejak 2023 dan dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, Saudara, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Sabtu dan Minggu, waktunya Anda mengejar berita-berita terhangat yang paling menjadi perhatian publik selama sepekan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan menolak eksepsi kuasa hukum Supriyadi. Politik, hukum, kriminal, peristiwa dalam dan luar negeri. Informasinya kami rangkum dalam Kompas Pekan edisi kali ini. Bersama saya, Jihan Novita. Saya Mario Sarong. Kompas Sepekan, setiap Sabtu pukul 10 pagi dan Minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV.
Terima kasih saudara masih bersama kami, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbangsel hari ini. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang menangkap J, 16 tahun, pelaku pemalakan disertai perusakan dan penganiayaan. Kapolres Tabes Palembang mengungkapkan, aksi terakhir J dilakukan terhadap seorang warga yang tengah mengendarai mobil. Modusnya pelaku menunggu korban berhenti di lampu lalu lintas kawasan Macanlindungan. Setelah itu pelaku meminta korban mematikan kendaraannya. Dengan nada memaksa, pelaku meminta sejumlah uang dari korban. Ketika korban menolak, pelaku marah dan melempar kaca mobil hingga pecah, menyebabkan korban mengalami luka. Telah melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan, di mana pada saat saudara Suryadi menunggu lampu merah di simpang 3 Macanlindungan, karena kebetulan kendaraan yang ditumpanginya pada posisi berhenti dan kaca dalam posisi terbuka, memaksa tersangka kepada Suryadi, korban, untuk mematikan, merampas kunci kendaraan, namun berhasil ditahan oleh korban. Dan selanjutnya yang bersangkutan meminta uang. Karena korban tidak menuruti, tersangka kemudian mengambil sebuah batu dan melemparkan batu tersebut ke arah mobil, dan batu mengenai korban Suryadi. Saat ini pelaku telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi meminta masyarakat agar selalu waspada dan segera melapor jika menjadi korban kejahatan serupa. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satu hari menjelang Natal, sejumlah gereja Katolik di Palembang bersiap menyambut umat untuk misa bersama. Salah satunya Gereja Katolik Paroki Santo Yosep di Jalan Jenderal Sudirman. Beberapa hari sebelumnya, gereja ini telah merangkai ornamen dan memasang pernak-pernik termasuk pohon Natal. Misa pertama akan dimulai pada Selasa sore, diikuti misa kedua pada malam hari. Pada hari Natal, misa pertama digelar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan misa kedua pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan sekitar 6.000 umat Katolik akan mengikuti misa di gereja ini. Natal tahun 2024 mengusung tema Sehati dan Sejiwa Pergi ke Bethlehem yang diambil dari penggalan ayat dalam Alkitab. Tema ini mengajak umat untuk merenungkan kehidupan dan bersyukur atas rahmat Tuhan. Sejauh ini persiapan untuk perayaan Natal pada tahun ini kita sudah siapkan kurang lebih 1 bulan ini ya. 1 bulan ini kan mempersiapkan dengan adanya pertemuan-pertemuan di lingkungan, merenungkan bahan Advent, karena sebelum perayaan Natal kita ada masa Advent selama 4 minggu, dan itu ada kesempatan untuk mempersiapkan secara rohani. Kita menyediakan tempat ini untuk 3.000, baik dalam gereja, lalu yang di tenda, di aula, kita siapkan untuk 3.000 orang. Ya. Temanya apa nih? Tema kita untuk tahun ini adalah Sehati dan Sejiwa Pergi ke Bethlehem. Selain itu, umat juga diajak untuk berbela hati dan berbela rasa dengan harapan menjadi pribadi yang semakin dicintai Tuhan, sesama, dan alam semesta. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penjualan pempek Palembang mengalami peningkatan signifikan saat libur Natal dan Tahun Baru. Penjual di sentra Kampung Pempek 26 Ilir Palembang mengaku menerima banyak pesanan, baik untuk dibawa pulang maupun dikirim ke luar kota. Jika dibandingkan hari biasa, penjualan pempek meningkat hingga 30%. Pengiriman keluar kota didominasi tujuan di Pulau Jawa. Agar tetap awet, pempek yang dikirim dikemas dengan vakum. Penjualan pempek sebagai oleh-oleh dari Palembang diprediksi akan terus meningkat hingga akhir liburan pada awal Januari. Alhamdulillah nih, kebenaran untuk liburan ini rata-rata pengunjung untuk oleh-oleh khusus Palembang kan pempek, jadi dicari orang benar pempek dari Palembang.
Alhamdulillah kayaknya dalam tahun ini lebih banyak dari yang kemarin ya, karena ini kebenaran kita dalam tahun ini ada libur panjang kayaknya ya. Berbagai jenis pempek tersedia, seperti pempek tahu, adaan, lenjer, kulit, telur, hingga keriting. Dengan harga satu potong mulai dari Rp1.200. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Selanjutnya saudara, mewakili Kompas TV Palembang mengucapkan selamat Hari Natal 2024 bagi yang merayakannya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Reski Okra pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.